ataupun di kompetisi-kompetisi lokal atau universitas, tingkat universitas. Dan aku sendiri sebenarnya punya pengalaman. Aku adalah Women's March Organizer di Pontianak. Aku juga turut dengan pengalamanku sebagai youth young person in UNCDOL. Kalau teman-teman tahu, Convention Against the Eliminations of Discrimination Against Women, Convention on Elimination of Discrimination Against Women. Jadi itu adalah salah satu konvensi internasional yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia bisa mengajukan poin-poin kepada UN ataupun PBB untuk menanyakan kepada negara kita di level apa nih demokrasi mereka terutama di isu perempuan dan feminisme. Jadi selain digunakan di debat, sebenarnya teman-teman juga menurutku penting banget ya saat ini bisa menggunakan apa yang teman-teman pelajari di debat di dalam konteks misalnya perkuliahan yang teman-teman lakukan ataupun advokasi politik yang dijalani. Di sini aku juga tahu beberapa orang contohnya kayak Kelvin ya juga ngelakuin beberapa advokasi politik lah in real life gitu di kampusnya misalnya. Dan yang lain-lain mungkin juga iya, cuma mungkin aku belum begitu kenal atau kita nggak follow-followan. So yeah, that happens. Jadi menurutku penting banget untuk bisa make informasi yang kalian tahu sebagai seorang debater dan mengaplikasikannya dalam dunia nyata supaya bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri, bisa bermanfaat untuk orang lain yang lebih luas. Next, pertama-tama, penting sebenarnya kita pahamin dulu tujuan feminisme. Ini kalau ditanya, gimana sih cara memahami tujuan feminisme? Pastinya kalian harus baca dulu. Ada banyak banget level dari tujuan feminisme. Yang perlu kita ketahui tentu ada waves of feminism ya. Jadi pertama-tama kali feminisme muncul itu mungkin quote unquote gerakan barat lah ya. Makanya orang akan selalu bilang feminisme itu kebarat-baratan, tidak sesuai dengan budaya ketimuran gitu. Karena proses demokrasi dari sebuah negara itu panjang prosesnya. Bahkan saat ini aja nggak semua negara itu demokratis ya. Nah, feminisme ini kan ada perjuangan uh, politik juga sebenarnya pada akhirnya. Jadi ada empat empat eh, empat level lah dari feminisme yang terjadi. Oke, ini nggak present. Ada empat level. Aku akan share sama teman-teman contoh empat level itu. Oke. Ada empat level, misalnya empat level intersection. Bukan intersection waves ya, sorry. Jadi waves yaitu kita kalau teman-teman, sorry. Ini aku ngambil dari Wikipedia aja ya sebagai contoh karena aku kerja di Wikipedia teman-teman. Jadi kalian bisa banget baca informasi. Mungkin di sini nggak semuanya bisa berbahasa Inggris ya karena sumber-sumber informasi yang dari bahasa Inggris biasanya lebih banyak. Akan tetapi teman-teman bisa juga belajar mungkin gunain Wikipedia kalau pengen dari nol banget yang masih nol banget lah di sini gitu kan yang belum pernah tahu apa itu feminisme misalnya ataupun gerakannya. Nah, teman-teman bisa baca-baca di sini. Awalnya itu sebenarnya we all know feminisme itu mungkin term ya di yang di coin. Sama juga dengan um, berbagai isu-isu di dunia ini. Itu semua pasti ada terminologi yang baru dibentuk oleh orang-orang gitu kan tergantung dengan fenomena yang terjadi. Jadi awalnya dulu tetap aja sama seperti situasi yang ada, kolonialisme, sejauh separah itu, patriarki gitu kan. Pernah kepikiran zaman-zaman sebelum kolonialisme ada nggak isu-isu feminisme? Mungkin sudah ada, tapi perempuan belum belum bisa berserikat gitu atau berkumpul di saat saat tertentu. Nah, ini banyak banget nih teori yang bisa teman-teman pelajari banget. Ini aku nggak begitu tahu ya kalau teori ini juga baru banget. Harusnya ada empat aliran feminisme. Jadi empat 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 fase feminisme. Yang pertama-tama itu fasenya untuk perjuangan bisa memilih ataupun suara dalam politik. Dan aku nggak hafal lagi ya teman-teman, tapi kita ada empat itu. Itu contohnya. eh Four waves of feminism. Four waves of feminism. Nah, kalau AI overview sih ada suffrage. Kalau yang kedua women's liberation lebih
lebih lebih banyak ke equality, udah minta kerja, minta pendidikan gitu kan. Baru yang ketiga itu intersectionality, individuality, dan keempat itu digital activism seperti sekarang kayak gerakan Me Too atau gerakan anti eh, KBGO, kekerasan berbasis digital gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya, tapi nggak berarti yang women's liberation ini masih berhenti. Ada yang juga yang masih berjalan bersama-sama. Jadi itu situasi yang teman-teman perlu ketahui. Kalau mau baca tentang feminisme tuh akan ada banyak banget sebenarnya teman-teman yang bisa teman-teman baca soal feminisme ya. Jadi menurutku kalau kalau ingin membaca perlu juga teman-teman mengkatalog bacaan teman-teman. Jadi misalnya udah dibaca itu nggak cuma kemudian disimpan aja bacaannya, tapi ditulis bagi teman-teman. Jadi misalnya teman-teman akan menulis pandangan teman-teman sendiri terkait feminisme, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman ketahui, apa sih yang bisa kita kategorikan sebagai feminisme dan enggak misalnya. Dari situ itu akan membantu teman-teman enggak bikin contoh ataupun argumen yang gitu-gitu doang. What do I mean by gitu-gitu doang? Misalnya ya ketika kita berdebat, kita langsung ngomongin tentang ini dia beberapa contoh argumen yang sering banget dikeluarin sama debater, tapi aku susah banget ngasih nilai di atas rata-rata karena penjelasannya repetitif. Selain repetitif juga biasanya nggak menggambarkan kebutuhan mosi. Contoh, eh, feminisme itu ingin meningkatkan awareness ataupun kepedulian terhadap isu. Oke, benar. Tapi di titik apa? Karena kan sekarang feminisme tuh udah luas banget ya, teman-teman. Udah kita semua secara nyata-nyata juga mempraktikkan feminisme mungkin ya sedikit banyak. Tapi harus lebih spesifik. Misalnya kebijakan seperti apa sih? Kita di tempat kerja, kita contoh anti diskriminasi dengan memastikan tidak ada batasan usia atau batasan gender misalnya atau batasan eh, waktu karena perempuan misalnya akan hamil dan melahirkan sehingga perlu nih ada perlindungan terhadap perempuan dan mengakses hak reproduktif mereka. Jadi lebih spesifik nih kasusnya apa? Karena kalau cuma bilang satu narasi dari feminisme bisa mengubah keseluruhan situasi, itu susah banget untuk dimenangkan. Itu yang pertama. Em, berikutnya. Sekali lagi, feminisme itu adalah gerakan sosial, gerakan politik, dan ada ideologi yang diperjuangkan, terutama bagi perempuan. Jadi, kalau kita mau menetapkan ataupun menaikkan aspek politiknya, misalnya, biasanya itu bisa berupa perempuan bisa punya posisi di pemerintahan, bisa turut serta dalam pemilihan presiden, kita merayakan itu semua kan, itu aspek-aspek politik. Bahkan angka perempuan ada di jajaran pemerintahan itu juga aspek politiknya. Ada banyak aspek politik lain, contohnya misalnya um, termasuk pernikahan ataupun pekerjaan nanti hak-hak hukumnya itu contoh yang bisa dipakai juga. Ekonomi apalagi ya, kalau ekonomi kita bisa bahas misalnya perempuan bisa bekerja, terus pekerjaannya bisa mereka pilih, dan juga mereka bisa dapat hak yang lebih luas. Contoh yang paling banyak itu sekarang perempuan dituntut ataupun didorong untuk dapat pendidikan dan juga pekerjaan di bidang STEM. Nah, itu salah satu hak-hak ekonomi yang kemudian tidak ada. Jadi dulu, kalau kita perhatiin ya, ini juga bisa jadi salah satu argumen. Perempuan itu selalu diasosiasikan dengan feminim misalnya, terus kemudian kita akan dikotak-kotakkan dengan pekerjaan tertentu. Jadi kalau ada piramida, akan ada piramida di bawah pekerjaan yang misalnya dianggap administratif. Contoh, perempuan-perempuan yang bekerja di marketing, sales gitu ya, mereka berada di piramida bawah. Banyak nih perempuan-perempuan di bidang itu. Jadi mereka punya gaji yang kecil. Ada nggak laki-laki yang kerja di bidang itu? Banyak juga gitu kan. Cuma secara proporsional nanti naik levelnya di tahap berikutnya perempuan-perempuan yang mungkin sudah posisinya lebih tinggi, misal manajer dan sebagainya, tapi lebih sedikit. Ada lagi perempuan yang cukup oke bidangnya misalnya pekerjaannya sebagai dosen, sebagai pimpinan di dokter gitu-gitu ya. Tapi juga ini 50-50 ini laki-laki dan perempuan. Di bawah-bawah ini lebih banyak perempuannya. Terus nanti ada lagi pekerjaan yang misalnya politisi, pimpinan perusahaan, eksekutif. Nah, dia ada di sini dan di puncak yang tertinggi biasanya adalah misalnya contohnya miliarder. Kebanyakan miliarder adalah laki-laki contohnya. Jadi hak-hak seperti itu membuat
eh, bukan berarti kita nuntut, oh perempuan juga harus jadi miliarder. Enggak, tapi gimana kita juga dapat kesempatan yang sama untuk bisa berada di posisi puncak tersebut. Jadi feminisme ketika jadi gerakan terorganisir dan dimobilisasi untuk melawan ketidakadilan, kita perlu nih feminisme nih punya tujuan bersama yang ada akarnya, misalnya pada identitas sosial, politik, budaya, atau minat pada keadilan. Ini sebenarnya kepake juga di mosi-mosi tentang social movement ya teman-teman, karena kita nggak bisa cuma bilang satu narasi bisa ngubah semuanya, tapi kita harus mengkategorisasikan di titik apa. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Tapi sebenarnya inti daripada inti ini udah inti banget ya teman-teman aku buatnya. Kalau ditanya gimana cara debat gerakan feminisme dan gerakan sosial, kalian bisa analisa 3M ini. 3M ini bisa juga dipakai untuk eh mengerti kalian tuh mau bahas mosinya dari sisi apa. Contoh yang pertama dari masanya. Bentar, bentar. Siapa sih orang-orang yang akan diuntungkan ataupun yang kita layani dalam gerakan ini? Kemudian bisa juga mengkategorisasi apa aja sih peran-peran orang-orang yang ada di dalam gerakan ini. Misalnya peran ini kan ada organizernya atau pimpinan gerakannya atau orang-orang yang mengorganisir aktivitasnya. Kemudian ada juga partisipan dari aktivitas tersebut ataupun gerakan tersebut. Kemudian ada beneficiaries kalau bahasa Inggrisnya ya, beneficiaries ataupun penerima bantuannya atau penerima dampak dari gerakan tersebut. Teman-teman juga bisa melihat kira-kira gerakan ini tuh dipimpin oleh masyarakat akar rumput atau organisasi yang besar. Kenapa ini berdampak? Karena ini akan ngaruh nanti ke tipe-tipe ataupun pandangan dari mosi tersebut. Jadi perlu nih teman-teman juga belajar sedikit tentang jenis-jenis pendanaan. Kenapa? Karena kalau misalnya filantropi, contohnya anggaplah kayak Greenpeace gitu ya, dia kan filantropi tapi dia khususnya tentang climate, isu climate gitu kan. Atau teman-teman kalau di yang terkenal organisasinya itu Arrow, if you know ya, kalau teman-teman tahu Arrow atau Wedu itu juga woman led banget, tapi mereka ada filantropinya. Jadi biasanya gerakan mereka lebih berfokus kepada penanganan masalah berdasarkan project gitu ya atau kegiatan. Ada juga donatur individu atau perjanjian antar negara. Nah, kalau misalnya gerakan akar rumput itu banyak kan macam-macam. Misalnya protes ibu-ibu di Kendeng, Jawa Tengah itu juga adalah gerakan akar rumput yang diinisiasi oleh mereka dan dari mereka. Jadi ragam nih. Kalau kita bisa punya pemahaman masa yang berbeda, ini tuh akan membantu di argumentasi kita. Nah, cara operasinya itu menentukan dan menjadi alasan kenapa hasil kerjanya bisa berdampak ataupun tidak berdampak ke masyarakat luas. Tapi teman-teman juga bisa nih di beberapa mosi yang ngomongin tentang organisasinya, teman-teman bisa katakan bahwa semua organisasi itu ada konflik. Nah, dari situ teman-teman bisa sebenarnya membahas tentang konflik yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi ketika mereka harus mengubah arah, narasi, ataupun tujuan jangka besar yang mereka inginkan. Jadi ini bisa memberikan lebih besar lah penjelasan, bukan cuma kayak, oh ya udah gitu kan. Nanti akan ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan ya. Jadi teman-teman nanti aku akan minta untuk menggunakan 3M ini di mosi yang akan jadi contoh. Selanjutnya ada message. Jadi apa sih yang ingin disampaikan oleh gerakan ini kepada dunia? Jadi setiap gerakan ataupun gerakan feminisme, baik feminisme radikal, feminis lingkungan dan sebagainya itu biasanya punya visi dan tujuan dari kelompok tersebut. Jarang banget ada gerakan apapun, nah termasuk kita debat aja kita punya punya visi dan tujuan kan teman-teman. Karena kalau enggak orang-orang tuh nggak punya alasan untuk bisa berpartisipasi di dalamnya. Nah narasi inilah yang akan biasanya dipegang untuk mempertahankan visi jangka panjang dan mengundang lebih banyak orang masuk ke dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, ada pertanyaan juga, misalnya ada perubahan yang ini dilakukan. Apakah perubahannya itu kebijakan atau cuma meningkatkan kesadaran publik atau cari solusi jangka pendek. Nah, itu juga perlu dipikirkan dari sebuah message yang ingin disampaikan. Seringkali debaters itu vague ya atau kayak abu-abu abstrak gitu ketika mendapatkan masalah feminisme mereka hanya bilang ini penting karena ini kita menciptakan kesadaran publik atau kita bisa mengubah kebijakan ini dan membuat perempuan lebih banyak mendapat pendidikan terhadap
dan memberikan dampak jangka panjang bagi mereka gitu. Tapi enggak nyata-nyata menjelaskan. Padahal teman-teman bisa pakai narasi apa? Satu narasi yang akhirnya menjadi contoh. Ada contoh kasusnya. Di antara semua narasi yang diperdebatkan di feminisme, ada satu narasi yang semua kelompok perempuan pasti setuju, yaitu narasi bahwa perempuan itu tidak boleh atau tidak bisa hanya digambarkan sebagai cantik. Kenapa? Karena cantik itu narasi yang bisa mereduksi perempuan. Perempuan feminis radikal, perempuan feminis Islamis sekalipun akan setuju bahwa ada nilai-nilai mendasar dari perempuan sebagai perempuan tanpa perlu direduksi jadi sekedar cantik. Nah, itu bisa menggunakan analisa-analisa ataupun narasi seperti itu dibanding hanya bilang bahwa eh, setiap kelompok punya pandangan berbeda terhadap suatu hal. Body positivity kita setuju karena misalnya nanti ada pertentangan gitu kan misalnya. Tapi bisa disampaikan bahwa semua kelompok setuju pada satu hal, tapi mereka mungkin tidak setuju pada hal yang lain karena apa? Selanjutnya ada contoh nih. Kelompok feminis biasanya menjadikan interseksionalitas. Nah, teman-teman yang belum tahu interseksionalitas itu artinya adalah setiap kelompok punya keinginan masing-masing berbeda. Walaupun kita semua feminis, tujuannya untuk hak perempuan yang terwujud, tapi kita biasanya juga punya gerakan masing-masing. Misalnya kalau feminis di Indonesia apa sih? Teman-teman pernah baca nggak kira-kira kalau di Indonesia itu feminismenya fokus atau concern atau masalah apa sih yang mereka pengen pecahin? Kalau di Amerika atau di negara maju itu kan biasanya mereka udah kepada hak-hak reproduktif ya. Kemudian pernikahan eh, sesama jenis misalnya yang mereka dukung saat ini, kesetaraan hak dalam pernikahan misalnya, juga hak-hak dalam bekerja, bisa equal pay atau gaji yang setara. Kalau di Indonesia apa sih kira-kira ya yang jadi isu yang dibawa-bawa sama kelompok-kelompok feminis di Indonesia? Kalau ada yang mau berkomentar, saya persilakan di kolom chat juga. Kalau ada yang ingin berkomentar atau pengen buka mic, sangat dipersilakan ya. Karena di Indonesia isunya bisa berbeda banget nih kalau dengan yang terjadi di negara-negara yang uh, belahan bumi utara ataupun di negara Arab misalnya. Mungkin kalau di Indonesia bisa macam-macam ya. Salah satu contohnya adalah feminisme yang membahas tentang hak PRT. Kalau teman-teman tahu PRT, pekerjaan rumah tangga di Indonesia itu sendiri itu kan sebenarnya kita termasuk tidak punya hukum yang melindungi PRT, baik pekerja rumah tangga domestik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri yang jadi TKW. Itu perjalanan yang panjang sekali sebenarnya proses untuk bisa punya hukum terkait PRT sekarang. Teman-teman nanti bisa baca ya hukum PRT di Indonesia. Itu gerakannya dari gerakan kelompok-kelompok feminis. Kok Persi, sorry. Pekerja rumah tangga. Ketiknya aku juga udah berantakan ini. Nih, UU PRT. Jadi teman-teman sekarang ini juga baru banget sebenarnya UU PRT disahkan setelah selama ini tidak ada ya teman-teman. Jadi karena kita tahu PRT namanya juga domestik, jangankan PRT ya, orang rumah tangga aja bisa KDRT gitu karena ada yang namanya bargaining power ataupun ketimpangan kuasa yang dimiliki oleh majikannya. Sehingga PRT ini menjadi salah satu pekerjaan dengan gaji yang biasanya tidak layak, tidak ada jaminan sosial, juga banyak sekali yang menjadi korban eksploitasi. Nah, di sini dengan adanya UU PRT, teman-teman bisa nih membahas tentang di Indonesia kalian nggak perlu jauh-jauh ngomongin tentang, oh kita butuh CEO perempuan gitu. Kita mulai aja dari kelompok yang paling rentan sebenarnya, yaitu PRT yang ada di Indonesia, misalnya gitu.
Kemudian berikutnya ada momentum. Nah, kalian juga perlu nih bahas nih. Kadang kan kita bisa suka menjelaskan cuma pada titik, iya penting banget nih melindungi para buruh perempuan karena mereka itu orang-orang yang paling berjasa, tapi paling paling rentan. Itu kan hanya selesai di titik masa nih kita bisa jelasin ya. Message-nya adalah supaya mereka dapat perlindungan. Oke, tapi momentumnya bagaimana? Teman-teman harus jelaskan bagaimana kinerja gerakan itu ini dan bagaimana sejarahnya. Ini biasanya penting banget dan membedakan orang yang bisa menang mosi feminisme adalah ketika mereka cukup banyak membaca versus yang enggak di momentum ini. Karena kalau masa sama message sekarang kurasa cukup banyak lah informasinya bertebaran di sosial media, di online juga, jadi bisa dipelajari. Jadi teman-teman bisa ngomongin tentang misalnya UU PRT itu udah lama banget di Indonesia. Kita bisa lihat kasusnya kegagalannya ada banyak. Contoh banyak buruh yang jadi korban human trafficking. Awalnya dibilang akan bekerja di suatu negara dengan pekerjaan yang layak, ternyata karena tidak ada perlindungan hukum yang baik, mereka kurang berpendidikan, mereka dijadikan PRT dan disiksa misalnya di Arab atau di Malaysia atau di mana gitu kan. Itu ada momen kegagalan yang besar karena tidak tembus-tembus tuh prosesnya di legislatif, tapi kemenangan gemilangnya baru dialami sekitar tahun ini dan ini momentum yang tepat karena eh, ini bisa memberikan banyak keuntungan. Kalian jelaskan keuntungannya apa? Baru masuk keuntungan, contohnya keuntungan ekonomi tentu saja bagi si keluarga PRT dan PRT itu sendiri. Ada pemberdayaan bagi mereka, ada juga pemberdayaan bagi lebih banyak perempuan di kalangan yang bawah juga. Nggak mesti hanya perempuan kaya, quote unquote, yang bisa dapat hak-hak yang diperjuangkan seperti yang terjadi di negara-negara bagian barat. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita bisa contoh ya. Ini contoh dari aku. Ada catatan dulu. Ketika ketemu mosi, utamakan kata kunci dari mosi, baru gunakan penjelasan yang diiringi dengan contoh. Misalnya di mosi dan ini percaya bahwa gerakan feminis harusnya meninggalkan konsep feminisme pilihan. Artinya feminisme pilihannya harus dijelaskan dulu apa sih maksud dari feminisme pilihan. Kemudian bahwa seperti apa gerakan feminis sejauh ini. Feminisme pilihan itu misalnya, ya karena aku perempuan yang sudah bekerja, sekolah tinggi, ya aku fokusnya kepada gerakan-gerakan yang menguntungkan aku. Aku nggak peduli itu ada UU PRT lah, atau ada UU untuk pekerja seks lah misalnya, atau ada UU tentang eh, kesetaraan hak untuk orang-orang yang homo eh, homo homo ya misalnya ya. Kalau aku kan cis hetero, aku nggak peduli itu dengan hal itu gitu. Basically itu ya penjelasannya. Jadi teman-teman perlu jelaskan dulu apa sih maksud dari feminisme pilihan. Saran yang paling gampang adalah gunakan contoh dibanding dengan abstrak bahwa feminisme pilihan perempuan hanya mengambil pilihan atau laki-laki mengambil pilihan tertentu atau kita hanya pilihan spesifik gitu. Teman-teman bisa jelasin dari uh, konsep feminisme pilihannya dulu, terutama untuk yang jadi pembicara pertama, karena kalau enggak nanti debatnya nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau di telaah biasanya ada dua yang akan didebatkan paling besar. Argumen satu untuk feminisme pilihan ini sebenarnya ada banyak sih ya. Oh no, presentnya hilang. Nah, kita perlu melihat perempuan sebagai misalnya kalau kita mau memperdebatkan konsep feminisme pilihan, kita bisa bilang otoritas pilihan perempuan. Kita bisa ngomong bahwa kita perlu melihat perempuan sebagai individu yang unik, yang beragam. Kenapa ini penting? Karena ketika feminisme tidak memberikan, ketika feminisme menggunakan satu konsep aja, eh, bagi dirinya sendiri, individu itu tercerabut sebenarnya dari apa yang dia butuhkan secara luas.
Contoh saat ini perempuan-perempuan yang bersekolah tinggi, yang punya pekerjaan yang baik, mereka kan fokus kepada equal pay misalnya, ataupun hak maternal untuk bisa cuti dan sebagainya. Tapi mereka untuk bisa sampai di sini, sebelumnya ada gerakan feminisme yang panjang yang telah mendorong perempuan ini punya sumber daya dan juga kekuatan untuk punya pertarungan yang baru arenanya. Jadi kan bisa jelaskan di situ baru untuk menggambarkan bagaimana perempuan sebagai seorang individu itu tidak hanya karena dirinya sendiri dia bisa, tapi ada lingkungan yang dan juga kebijakan besar yang mempengaruhi apa yang mereka dapatkan saat ini. Kemudian jelaskan juga dalam sebuah kelompok bagaimana ada keterikatan emosional antara perempuan satu dengan perempuan lainnya. Terbukti dari ketika kita ada role model, perempuan itu lebih maju dan cenderung akan mendengarkan nasihat dari perempuan lainnya. Dan teman-teman bisa baru terakhir kalau aku preferensinya adalah dampak itu selalu di terakhir. Aku bingung sebenarnya jujur aku bingung ketika ada debater yang ngomongin dampak duluan apalagi kamu masih di pembicara awal. Kalau misalnya jadi closing ya, kalau kalian BP mungkin kalian bisa sih langsung ngomongin dampak, tapi itu pun akan tidak begitu menggugah argumennya karena kita akan bingung sedikit gitu ya, kayak kenapa ini langsung dampak tanpa misalnya menganalisa konteks-konteks yang diperlukan. Jadi menurutku penting untuk teman-teman bisa jelasin sejauh apa sih situasi yang ada, kenapa ini genting, siapa yang terlibat di dalamnya, sekali lagi pesan apa yang tersampaikan, dan momentum apa yang kita harapkan bisa terwujud. Kalau di Mosi yang contoh Mosi ini, gerakan feminis harusnya meninggalkan konsep feminisme pilihan, kita bisa jelaskan masanya ada beragam ya, ada perempuan sebagai individu, ada juga em, perempuan sebagai kelompok dan juga perempuan sebagai gerakan. Ini bisa dijelaskan seperti itu. Baru kemudian di message-nya adalah ketika kita meninggalkan konsep feminisme pilihan, kita tahu memang setiap kondisi perempuan beda-beda, akan tetapi kita tahu universalitas dari sebuah nilai itu penting. Karena ini memastikan bahwa feminismenya nggak cuma pander ataupun kayak menyenangkan hati kelompok tertentu aja, tapi bisa meliberasi semua kalangan perempuan. Ada pertanyaan nggak teman-teman dari mosi ini? Aku pengennya kita mencoba latihan pakai 3M itu sih. Karena kalau ditanya argumen lain apa atau materi lain tentang feminisme, menurutku jawabannya adalah membaca sih. Kalau teman-teman nggak cukup membacanya, itu akan sangat berat untuk bisa memahami konteks-konteks yang dibutuhkan. Ada pertanyaan dari teman-teman atau pertanyaan yang dari kolom pertanyaan yang udah disiapkan? Apakah Uh, kita ada? oke. Ya? Oh, ini ada Ci. Oke, oke. Oh, oke. Apa yang dimaksud dengan akar rumput ya? Oke, aku mungkin jelasin sedikit lagi. Jadi sekali lagi ya teman-teman, pasti teman-teman udah tahu apa itu yang namanya gerakan sosial. Jadi gerakan sosial itu kan bisa macam-macam. Ada NGO, non-governmental organization, ada NPO, non-profit organization, atau INGO, International Governmental Institutions gitu. Nah, itu semua gerakannya biasanya terorganisir. Dia sebagai institusi, kemudian mereka jadi satu komunitas misalnya penerima pendanaan, bikin project, ada staff yang dibayar, itu adalah gerakan yang jadi institusi. Apapun itu, termasuk MBG itu, itu terinstitusionalisasi, ataupun Kopdes itu terinstitusionalisasi, itu gerakan sosial juga loh. Tapi itu terinstitusionalisasi. Nah, kalau gerakan akar rumput, itu misalnya adalah, misalnya tadi cinta sama aku, kita tuh ngelihat, aduh kasihan banget ya teman kita menjadi korban pelecehan seksual secara online, misalnya begitu kan. Itu yang terjadi di antara yang kita tahu, itu tuh mendekat kita lagi kan. Akhirnya kita sama-sama, ayo kita lakukan sesuatu untuk melawan ini gitu kan. Akhirnya yang kita lakukan misalnya, kita melakukan pendampingan kepada korban ini.
karena kita misalnya mahasiswa hukum. Nah, itu adalah gerakan akar rumput yang ada di antara kita. Itu contoh yang paling dekat. Atau ada contoh lagi yang misalnya ibu-ibu di area sawit, perusahaan sawit masuk, menggusur dan sebagainya. Itu mereka nggak cari institusi dulu, mereka kayak berkumpul. Kita butuh melawan. Caranya bagaimana? Misalnya kita melakukan protes. Nah, itu adalah gerakan akar rumput. Jadi, ketika kamu mau membahas tentang massa, pertanyaan yang bagus ini Cinta. Ada massa itu kan ada beberapa jenis ya. Massanya sebagai individu, sebagai kelompok. Kelompoknya bisa akar rumput atau diorganisir. Dan yang terakhir nanti bisa institusional atau dari institusional dulu. Ada nggak gerakan yang awalnya dari akar rumput jadi institusional? Banyak. Contohnya kita kami di Wikipedia dulu itu gerakan akar rumput kayak buat aja di internet, habis itu open source itu ya jadi institusional sekarang di Wikimedia Foundation misalnya karena ada supaya bisa menerima donasi. Sama juga dengan Black Lives Matter. Itu juga gerakan yang awalnya adalah akar rumput dari orang-orang yang sebelumnya merasa jadi teropresi oleh status mereka sebagai identitas mereka sebagai orang kulit hitam. Kemudian mereka berserikat bersama-sama melakukan perlawanan, perjuangan karena ada serangan secara fisik. Lalu sekarang mereka jadi institusi yang lebih luas, tapi strukturnya mereka bisa beda, bisa kayak ada pimpinan atau collective leadership, pimpinannya beberapa orang. Nah, itu beragam. Semoga itu bisa dipahami, Cinta. Oke, oke. Selanjutnya, Tian, boleh ada pertanyaan yang udah disiapkan? Ada Kak, dari Oke. Mentimeter, pertanyaannya seperti ini. Dewan ini sebagai gerakan feminis akan menerima narasi not all men. Kalau kalau pro jawab tentang feminisme itu menuntut kesetaraan, terlepas itu perempuan ataupun laki-laki, kita bakal bawa apa ya kira-kira di kontra? Oke, boleh ini nggak? Boleh di copy paste ke sini nggak? Boleh, boleh Kak. Ini aku lagi copy Di paste. mana nih? Kolom Ah, chat. kalian bisa lihat ini aku nggak? Apa namanya whiteboardnya? Oke, bisa ya. eh ini kayak kita ceritanya guru di kelas gitu ya. Ada papan tulis. Jujur, teman-teman mungkin merasa em, agak 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 canggung ya gitu ya. Tapi menurutku nice banget sebenarnya kita bisa coret-coret di sini. Kalau nanti ada yang mau nambahin boleh ya. Jadi sekali lagi di mosi eh ini mosinya, terus ini pertanyaannya. Berarti yang harus kita lakukan adalah menjelaskan apa dulu teman-teman dari kalimat mosi ini. Apa ya kata kunci yang penting banget yang harus kita kita jelasin dulu. Yang harus kita pahami sama-sama di awal pas ada mosi ini terus kayak aku harus paham kalimat ini atau aku harus bisa menjelaskan kata kunci ini. Silakan ada yang mau menggarisbawahi boleh, ada yang mau diketik juga boleh, ada yang mau open mic juga boleh. Oke, aku bisa lihat ada yang ada beberapa orang yang menggarisbawahi narasi not all men-nya, ada yang menggarisbawahi gerakan feminisme dan akan menerima ya. Berarti kalau gitu kita benar jelasinnya mulai dulu dengan narasi not all men. Jadi teman-teman bisa ngomongin dengan contohnya not all men itu ad- em, kita hidup di dunia di mana atau perempuan ataupun non perempuan ataupun gender minoritas sering menjadi korban dari kekerasan, pelecehan, dan hal-hal lainnya yang sangat-sangat merugikan perempuan secara fisik dan mental. Pelakunya hampir selalu laki-laki. Bahkan di ruang-ruang yang dimana laki-laki itu tidak melakukan kekerasan, mereka mengambil hak-hak perempuan. Misalnya kita dalam satu forum, perempuan dapat mansplaining atau perempuan tidak dapat kesempatan menjadi pemimpin karena ketua OSIS laki-laki, ketua dewan laki-laki. Itu terjadi. Kecuali biasanya perempuan-perempuan yang sangat-sangat powerful lah, yang bisa mendapatkan itu. Sebagai gerakan feminisme di konteks ini, eh sebagai pro kita akan
menjelaskan bahwa not all men adalah upaya kita untuk memakai allyship ataupun partnership dengan kelompok-kelompok laki-laki ataupun yang mereka setuju dengan patriarki. Itu penjelasan mereka di tim pemerintah. Pro harusnya bawanya ke situ ya. Kalau mereka nggak bisa jelasin narasi itu, kamu sebagai kontra nggak perlu takut. Karena walaupun misalnya pro jawab, feminisme itu kan untuk menuntut kesetaraan, terlepas itu perempuan atau laki-laki. Kontra bakal banyak banget argumennya. Kenapa? Karena kamu bisa mulai dengan bilang, pro gagal jelasin apa itu bentuk penerimaan terhadap narasi ini. Kenapa? Karena not all men, nah kan dia gagal tuh, berarti kayaknya harus jelasin di oposisi not all men-nya seperti apa. Jadi kita fokus kepada di pembicara awal-awal ya, pembicara satu fokus kepada not all men itu maksudnya apa gitu. Nah, oposisi akan jelasin nih kontra. Eh, Anda tidak bisa melayangkan narasi kita perlu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. By the way, teman-teman, kalau ada yang mau ngetik omonganku di sini buat semua sambil baca juga sangat-sangat diperbolehkan ya. Aku sangat sangat terbuka sambil kalian misalnya eh, mau memahami lebih lebih dalam. Biasanya kalau aku mendengarkan biasa aku sambil catat gitu supaya membantuku gitu. Itu contoh aja kalau kalian kepengen. Jadi kan bisa jelasin eh, pro, kalian serang balik, pro gagal menjelaskan apa itu narasi not all men, kenapa gerakan feminisme harus melakukan itu. Kalian langsung ambil narasi not all men itu seperti apa. Narasi not all men itu bukan semata-mata keluar karena kita ingin eh, menghukum seluruh laki-laki. Tapi kita menyadari sejauh apa ketimpangan yang tercipta karena segelintir laki-laki yang mungkin awalnya hanya oknum, tapi kemudian tersebar. Karena laki-laki yang bisa menjadi pelaku, ada juga kategori laki-laki yang menyaksikan namun tidak memberikan keterangan ataupun menolong perempuan ketika mereka mampu. Karena kan tadi ada ketimpangan gender di situ kan. Nah, itu kalian bisa coba jelasin seperti itu. Semoga bisa dipahami di kasus ini spesifik di ini dulu deh. Yang pertama ya, kalau di pembicara pertama tentang not all men. Anggaplah mosinya masuk ke pembicara kedua. Kan sekarang udah sama nih, sama-sama jelasin narasinya not all men seperti apa di pro, not all men seperti apa di kontra. Pembicara kedua akan mulai masuk ke argumen eh, bagaimana narasi, bagaimana ini berdampak kepada gerakan feminisme itu sendiri. Di pro pasti mereka jelasin kita akan ketemu ataupun mendapat lebih banyak orang masuk ke dalam gerakan kita. Nah, itu teman-teman bisa tuh nanti di kontra menjelaskan atau menyerang apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan gerakan feminisme? Emang iya semakin banyak orang masuk ke dalam sama dengan berhasil. Pakai lagi 3M yang tadi. Masa dari gerakan feminisme, kita tuh sebenarnya pengen membangun siapa sih? Menolong siapa sih? Kalau kita membiarkan suara laki-laki lagi yang mendikte gerakan feminis kita, artinya kita juga tidak memberikan ruang aman dan nyaman bagi perempuan, gitu. Justru yang harus dilakukan oleh gerakan feminisme bukan mendukung narasi non all men, tapi justru mengatakan bahwa laki-laki harus mengambil upaya untuk melawan. Jadi ketika mendengarkan perempuan bercerita bahwa, oh bapak saya begini, om saya begini, tetangga saya begini, yang laki-laki pacar saya begini, bukan bilang, oh itu kan spesifik kasus kamu, aku nggak gitu, aku laki-laki. Itu salah. Yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan yang sudah berdaya adalah menjelaskan bahwa itu salah laki-laki tersebut dan laki-laki yang lain juga harus menolong dan mengambil upaya ataupun keputusan bersama untuk berubah. Misal contoh itu tadi kan di kasus-kasus rape culture ataupun budaya perkosa in a way, sorry. It's like kita membiasakan dengan jokes-jokes ataupun canda-candaan yang kayak "Haha, badannya gini, melehoy, melehoy gitu-gitu things like that kan itu happens all the time. It sounds so wrong at this point, but yeah, it happens. Kita semua mungkin hampir pernah di kasus itu kayak mengomentari tubuh-tubuh dari perempuan. Nah, itu nggak boleh. Tapi kan biasanya yang jadi audiensnya yang laki-laki yang lain tidak melakukan apa-apa. Itu di tataran pembicara kedua nih. Jadi kan bisa ngomongin tentang masanya, sedalam apa masanya.
Kalau kalian jadi closing, anggaplah di pembicara pertama kedua udah selesai bahas soal narasinya, berarti message sama massnya. Yang terakhir adalah kalian bisa ngomongin momentum. Nah, yang ini lebih agak susah nih. Kalau anggaplah kalian mau menang sebagai closing, kalian perlu nih mengkoneksikan narasi, massa, dan juga momentumnya. eh Kalian bisa gunain kalimat-kalimat seperti tren yang ada di sekarang. Ada namanya rage bait ya kan? Kita kan kayak bikin orang marah-marah gitu. Kalian bisa bilang bahwa ini momentum ketika kita menjelaskan bahwa eh, nanti kan orang bakal bilang ini nanti jadi gender war gitu, peperangan antar gender. Tapi inilah momentumnya karena akan tercipta satu kesadaran publik. Nah, kalian baru bisa sampai ke argumen kenapa publik bisa tersadarkan ketika berhasil ngomongin narasi, masanya, momentumnya. Baru nanti konklusinya ada kesadaran publik. Bukan konklusinya di awal, kita akan menciptakan kesadaran publik, tapi nggak berhasil menjelaskan ini. Poin-poin ini. Ini saran dariku. Tapi di mosi-mosi yang lain ya, yang bukan, yang ekonomi misalnya, itu penting dari konklusi baru proses. Jadi ini rule of thumb-nya kalau di mosi gerakan sosial. Karena kalau kalian menjanjikan sesuatu bisa terjadi tapi prosesnya belum kelar, itu berat untuk dapat poin yang tinggi. Yang biasanya dapat skor yang bagus itu adalah mereka bisa menjelaskan proses, jadi konklusinya baru kita dapat di akhir. Oh, konklusinya kenapa narasi ini penting, kenapa narasi ini berguna adalah A, B, C. Alright, ada lagi pertanyaan lain, teman-teman? Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau di Mentimeter cuma satu pertanyaan itu yang baru disubmit, Kak. Oke, siap. Kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Oh, ini belum di-present ternyata tadi. Kalau enggak, kita ada beberapa contoh mosi lain ya yang aku lihat. Yang kemarin dap aku dapetin dari tim. Oh no. Halo, halo? Iya, suaranya lagi diem. Berikutnya ada contoh lagi mosi ya. Sebagai gerakan progresif. Udah mosinya udah kontekstual banget nih. Dewan ini menolak menolak seluruh bentuk afiliasi atau asosiasi dengan pihak korporat. Misalnya menolak donasi dari perusahaan sebagai kaum feminis di Korea Selatan. Kira-kira ada yang pengen menyampaikan kita perlu fokus ke apa pada mosi ini? Apakah kata kuncinya donasi, misal menolak donasi dari perusahaan? Kaum feminis di Korea Selatan ya, aku lihat ada yang ke situ. Seluruh bentuk afiliasi dan asosiasi dengan pihak korporat, oke. Oke, kita bisa mulai dengan boleh dari belakang, boleh dari pihak korporat. Jadi kalau misal dari pihak korporat, yang paling 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 akan kita omongin kalimatnya adalah apalagi kalau bukan
depannya K, belakangnya E. Kapitalisme. Kita akan bilang mulai dengan menjelaskan seberapa berbahayanya kapitalisme di status quo. Jadi korporasi dan konteksnya ini kan Korea Selatan, berarti korporasi Korea Selatan itu korporasi yang terus melanggengkan patriarki. Karena kalau kan teman-teman bilang korporasinya merugikan perempuan, nanti dijelasin kayak laki-lakinya juga dirugiin gitu kan. Kami semuanya kan korporasi Korea Selatan adalah korporasi yang melanggengkan patriarki. Jam kerja yang tidak menentu, sulitnya akses bagi perempuan untuk naik jabatan dan promosi, tidak hak-hak reproduksi perempuan yang sangat rendah, itu terbukti dari rendahnya angka kelahiran di sana. Artinya secara tempat kerja juga tidak mempromosikan, mendukung, dan sebagainya. Ini yang membuat fakta bahwa gerakan progresif, yaitu kaum-kaum feminis di Korea Selatan, punya kegentingan isu. Isu apa? Nah, kami bisa jelasin dulu dari berarti kapitalisme, konteks di korporasi Korea, habis itu gerakan feminisme di Korea Selatan itu apa sih yang terjadi? Kalau kalian pernah tahu, mungkin kalian akan tahu ada yang namanya 4B ya. Gerakan 4B di Korea Selatan, yaitu dia nggak pacaran sama cowok, nggak tinggal sama cowok, nggak melahirkan untuk laki-laki, nggak bekerja, sampai nggak berinteraksi lah dengan laki-laki ya. Oh no. Nah, itu contoh yang bisa kalian jelasin dulu. Hah, setelah dari situ baru nanti masuk ke argumentasinya. Berarti ini kita mulai dari masa lagi, masanya dari gerakan progresif itu tersendiri. Kalian bisa mulai dengan masa dari gerakan feminisme itu karena mereka udah cukup masuk ke masa yang radikal. Karena 4B itu tadi kan, berarti feminismenya adalah feminisme radikal. Kalau kalian bingung, tapi aku bingung Kak kalau maunya feminis radikal tuh gimana ya aku cara mempertahankan debatnya. Kalian perlu dulu jelasin apa yang meradikalisasi kelompok tersebut. Feminisme radikal nih mereka kan. Dan jelasin dulu mengapa mereka eh, menjadi radikalisasi. Karena kondisinya sudah parah. Jadi kalau kalian bisa menjustifikasi kondisinya itu udah parah banget gitu. Siapa sih yang mau nikah dan berhubungan dengan cowok-cowok di Korea karena sudah separah itu. Ini nggak tahu ya teman-teman, tapi pengalaman aku dengan so far bekerja dengan berbagai kelompok orang Korea memang agak, apalagi yang cowok agak-agak serem banget ngobrol sama mereka ya. Kalau orang Jepang itu kayak orang-orang Jawa ya, makanya Javanese agak mirip. Tapi orang Korea emang agak gede suaranya, terus agak cara pembawaannya dan sebagainya itu benar-benar mengintimidasi banget. Apalagi kita juga baca banyak banget kasus di X, aku baca juga di threads yang share tentang bekerja di korporasi Korea tuh semengerikan itu dibanding di Cina bahkan. Jadi teman-teman bisa jelasin gimana juga dengan kasus dari perspektif gerakan feminisme di Korea Selatan. Mungkin kalaupun teman-teman bilang, tapi aku nggak begitu paham Kak dengan apa yang terjadi di sana gitu. Pakai aja ilmu pengetahuan ataupun konteks-konteks yang kira-kira umum gitu, yang bisa kalian singgungkan. Nah, dari sisi masa, argumen satu kan ngomongin feminisme radikal udah separah itu, jadi kita mau fokus kepada perlindungan terhadap perempuan terhadap perempuan. Untuk mendapatkan perlindungan tuh gimana sih caranya? Kita harus punya posisi tawar yang setara. Ini bisa dipakai ke argumen apa aja juga ya teman-teman. Di tempat kerja, untuk posisi tentang buruh, tentang ekonomi, tentang hubungan antar negara, posisi tawar yang setara itu penting. Karena tanpa posisi tawar yang setara itu kita nggak bisa bilang bahwa aku mau A, aku mau B, nggak bisa gitu. Sama juga dengan, makanya kayak kita dengan buruh aja kan harus ada posisi tawar yang setara bahwa baru kita misalnya berani untuk ngomong, dan itu baru ada di pendidikan zaman sekarang yang kita sama guru itu lebih lebih terbuka, lebih egaliter gitu, dianggap sebagai bukan penerima pembelajaran saja tapi juga guru sebagai fasilitator misalnya. Jadi penting nih argumen posisi tawar yang setara. Kalau udah dapet penjelasan posisi tawar yang setara,
teman-teman bisa masuk ke kenapa menerima uang dari sebuah korporasi, walaupun kita NGO, itu sama dengan mereduksi posisi tawar dan setara. Fokus saja di situ dulu, baru teman-teman akan dapat satu argumen yang utuh dari kenapa kita harus menolak. Di lain sisi, kalau kalian tim oposisi, kalian akan jelaskan bahwa eh kita progresif, gerakan kaum feminis di Korea Selatan. Masalah kita banyak nih. Gerakan feminis Korea Selatan banyak banget. Terus kita mau pecahkan masalah apa sih? Nah, itu kan si pro mulai dari masa. Kalian mulai dari poin message-nya aja dulu, narasi apa. Gerakan feminis itu sekalian bisa jelasin bahwa masanya atau momentum dan eh, konteksnya sekarang adalah dinilai sebagai radikal dan juga berbahaya. Dan berbahaya sehingga mereka ingin meredam. Banyak yang ingin meredam karena tidak dianggap bisa bekerja sama. Kalau kalian bilang kalian menerima afiliasi atau asosiasi dengan korporasi, kalian menyadari bahwa kalian adalah kelompok yang bisa diajak bekerja sama, bernegosiasi, dan mewujudkan tujuan besar. Biasanya, apalagi kalian bisa mengkategorikan Korea Selatan ini negara kecil, sehingga butuh apa ya, nasionalisme lah, butuh nasionalisme, nilai-nilai nasionalisme. Gerakan feminis Korea Selatan nggak bisa bilang bahwa oh nggak butuh lah, kita kan udah maju, bisa, mampu. Karena nggak akan ada yang bisa kasih perlindungan hukum kecuali nasionalisme atau nasionalisme, sorry. eh di mana kamu berasal misalnya. Termasuklah aku gitu. Misal aku kesel banget sama pemerintah Indonesia. Tapi nggak akan ada yang bisa kasih perlindungan kepadaku kalau aku selama aku masih warga negara Indonesia gitu. Kecuali aku ya kemudian ngambil suaka ke negara lain ya. Tapi in general aku membutuhkan perlindungan dari negara dan kelompok nasionalku. Jadi kalian bisa jelaskan butuh nasionalisme dan perlindungan. Nah, karena apa yang akan terjadi? Kalian ngomong langsung ke posisi tidak diuntungkannya kalian kalau menolak. Kalian bisa jelasin, misalnya eh, hak ekonominya bisa berkurang, terus kontroversinya lebih besar. Kontroversi lebih besar, kemudian juga bisa ada serangan uh, mental dan fisik kalau misalnya kita dianggap seradikal dan seberbahaya itu. Jadi sebenarnya afiliasi ini adalah bentuk upaya mengurangi pandangan komunitas luas di negara Korea Selatan ini terhadap kelompok progresif. Supaya apa? Tujuannya biasanya seperti biasa akan ada argumen sustainability atau keberlanjutan dari organisasi. Itu contoh argumennya. Ada pertanyaan, kawan-kawan? Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang nanya teman-teman deh. Yang paling susah dari mosi tentang feminisme tuh menurut teman-teman apa ya? Yang buat susah gitu, yang kayak, oh kalau mosi feminis sering kalah karena apa gitu. Ada yang ingin menjawab? Nggak ngikut berita. Yap, 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 yap. Sering banget ini jadi kasus nih. Nggak ngikut berita jadi nggak tahu konteks. Ini bisa jadi isu. Tapi saran dariku kepada Oren eh, dan juga cinta ya. Kalau ngikut berita jadi nggak tahu konteks, ini agak berat karena aku adalah debater yang membaca. Aku nggak tahu kalau kalian tanya kepada kakak-kakak debater yang lain yang juga lebih keren-keren, mereka gimana caranya kalau nggak ngerti konteks dari emosi. Kalau aku sebagai debater, bahkan ketika bukan debater lagi, aku
Aku obsesi dengan membaca karena susah bagi kita nggak punya original thought. Kita nggak punya pemikiran yang kita tuh bisa dapatkan dari kita sendiri. Bahkan juara dunia pun mereka biasanya harus tahu apa yang terjadi di dunia untuk bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi agak berat ya kalau nggak ikutin berita ataupun nggak ngerti konteks mosi gitu. Tapi kadang-kadang walaupun kita sudah well read ataupun sudah banyak membaca, sudah banyak mengetahui banyak hal di dunia ini, kadang-kadang kita bisa juga ya juga tetap tetap nggak tahu mau konteksnya seperti apa. Contoh, anggaplah kalian tahu tentang mosi feminis, tapi kalian nggak ngikutin spesifik mosi feminis di Korea Selatan gitu kan? Itu wajar, itu bisa diterima kalau teman-teman spesifik konteks nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak tahu banget itu kayaknya menurutku harus fokus di banyak membaca dulu. Tapi bisa contoh di mosi ini lah, kalian nggak tahu tentang konteks kaum feminis di Korea Selatan, nggak tahu tentang 4B dan nggak tahu seberapa radikal di sana. Kalian bisa aja pakai informasi yang kira-kira kalian tahu. Contoh, kalian tahu Korea Selatan itu eh, tingkat kelahirannya sangat rendah dan juga orang-orang tidak menikah. Kalian mungkin nggak bisa ngomong tentang feminis radikal karena nggak ngerti. Kalian bisa bahas tentang kehidupan kapitalisme gitu kan. Kehidupan kapitalisme yang sangat berdampak banget nih sekarang terhadap mentalitas para perempuan dan laki-laki di sana. Misalnya pernikahan itu tidak dianggap sakral lagi, kemudian dianggap sebaiknya fokus kepada kebutuhan pribadi gitu kan. Kalian mau bahas itu tuh, itu bisa banget. Kalian bisa mulai dengan konteks yang kalian kira-kira bisa hubung-hubungin sendiri. Mungkin itu yang bisa aku uh, uh, tawarkan ya kalau misalnya nggak tahu itu tentang konteks. Kalau yang lain kira-kira apa lagi ya? Coba aku cari contoh musik lain lagi deh. Di Mentimeter ada pertanyaan masuk nih Kak, mau dibahas Baik. langsung atau enggak? Boleh, boleh. Oke. Aku juga coba salin ya, tapi sambil baca juga. Pertanyaannya seperti ini. Dewan ini menyesali komersialisasi female beauty. Pro membawa argumen kalau komersialisasi membawa standar tidak realistis dan berbahaya, serta mengurangi value perempuan. Bagaimana kira-kira kita meresponnya kalau kita dikontra? Hmm, oke. Ada yang pengen mencoba menjawabnya nggak sebelum aku? Ingat bisa pakai yang 3M tadi, masa, message, dan juga momentum. Masa, message, dan momentum. Ada yang mau mencoba? Mencoba? Oh no. Sepertinya ada yang mengetik female beauty ya. Pro argumennya adalah komersialisasi standar gak realistis dan berbahaya serta mengurangi value perempuan. Ini kalau aku perbaiki dulu argumennya pro ya. Kalau aku perbaiki nggak cuma sekedar menjelaskan komersialisasi itu standar nggak realistis, kalian bisa mulai juga dengan menjelaskan bentuk komersialisasi itu udah wajib banget. Pro wajib jelasin apa itu komersialisasi female beauty, bentuknya, bentuk, metodenya, siapa aja yang terdampak, siapa aja pelakunya. Jadi nanti kalian pasti akan ngomonginnya industri. Karena kalau kalian cuma bilang, ini nggak realistis, bahaya gitu. Oke argumennya, tapi cuma dapat 74 lah kayaknya. Ayo, yang kontra ada yang mau coba menjelaskan?
Oh, ini mantap juga nih. Ada yang merespon ke aku, female beauty itu bisa jadi alat untuk perempuan meningkatkan value-nya. Soalnya kan 4B itu masuk beauty juga, Kak. Yang tadi 4B itu bukan beauty ya. Bukan beauty, brain behavior, bukan. Itu beda konteks lagi, nanti boleh dibaca. Tapi kalau yang dijelasin sama dia ini, seseorang eh ini benar sebenarnya. Konklusinya amat benar. Cuma mungkin framing ngejelasinnya gimana ya? Kan bisa mulai dengan jelasin bahwa sama juga gimana sih komersialisasi female beauty ini dipakai juga nih teman-teman. Cuma dipakainya kebalikan aja. Kalau kontra, kalian juga akan mulai dengan komersialisasi dari female beauty adalah kita melihat lebih banyak skincare produk sekarang. Kita melihat betapa wellness industry itu berkembang begitu luas. Banyak orang yang dituntut untuk berpenampilan menarik agar bisa bekerja dan sebagainya, berolahraga dan sebagainya di saat ini terutama. Tapi sebenarnya metode dari komersialisasi female beauty ini udah sepanjang lama banget dari dulu sampai sekarang. Dari yang bentuknya misalnya awalnya perempuan harusnya harusnya laki-laki juga kayak gini tapi nggak dapat perempuan nggak boleh diharapkan putih misalnya langsing dan sebagainya. Kemudian bahkan kita nggak boleh berbulu ya biasanya perempuan. Yang terdampak dari female beauty komersialisasi ini siapa aja? Semua perempuan, baik muda, tua, bahkan sekarang yang bayi-bayi, anak-anak aja juga udah terdapat komersialisasinya. Pelakunya banyak level, dari orang tua yang mulai makan itu di sekolah, di lingkungan kerja, dan tentu saja industri yang besar. Kami bisa mulai dari bentuk komersialisasi female beauty ini bisa bisa dari level si perempuannya di level individu. Female beauty justru eh, justru tidak serta-merta mengurangi value perempuan. Malah bisa jadi upaya pemberdayaan perempuan. Nah, kan bisa mulai dengan menjelaskan dia setiap perempuan yang mengambil pilihan-pilihan dalam kecantikan itu akan melewati proses. Prosesnya akan menyakitkan betul seperti seperti mereka akan mempertanyakan value diri mereka sendiri dan sebagainya. Untuk sampai akhirnya misalnya nyaman dengan tubuh mereka sendiri dan juga tidak didikte oleh kebutuhan masyarakat itu biasanya panjang banget prosesnya dan proses itu menyakitkan kita kecewa itu terjadi tapi justru itulah yang menjadi momentum gerakan feminisme ada yang namanya muncullah narasi-narasi body positivity kemudian narasi bahwa yang penting itu sehat yang penting kita berdaya nah menurut kami bentuk komersialisasi female beauty saat ini juga bisa memberdayakan perempuan. Nah, baru jelaskan kenapa. Satu, perempuan sekarang bisa memilih seperti apa sih penampilan yang mereka mau. Ada perempuan body, ada perempuan feminim fairy tale beauty, ada cewek bumi lah, cewek mbak-mbak Nurul lah segala macam. Jadi sekarang justru kita merayakan beragam jenis kecantikan. Nah, kalian bisa masuk tuh satu argumen itu. Jadi yang soal momentum ini bagus banget. Tapi mungkin proses penjelasan sampai ke momentum ini perlu disampaikan dulu dari penjelasan bentuk komersialisasinya, metodenya, siapa aja yang terdampak, siapa aja yang jadi pelaku. Terima kasih ya. Ada lagi? Udah aku jujur udah gak ada materi karena emang kalau cara kalian mau mau menangin mosi feminisme tiga ini aja masa misek sama momentumnya apa dijelasin aja dari sisi itu. Ada pertanyaan lagi? Iya, ada yang nambahin di sini.
Masanya itu pastinya seluruh perempuan dari berbagai usia, terutama perempuan generasi muda yang sangat memperhatikan dengan kecantikan dan penampilannya. Benar banget. Tapi ini kita sesuaikan lagi lah dengan maunya mau di pro atau di kontra. Misalnya di pro, kalian bisa jelasin kenapa itu bisa mengurangi value perempuan dari seberapa parah sih patriarki bisa mendikte dari komersialisasi female beauty ini. Kalian bisa mulai dengan ngomongin bahwa komersialisasi female beauty itu bukan ini jawaban untuk mau kontrol lagi ya. Bukan cuma sekadar perempuan bisa berdaya milih mau jadi cantik versi mereka. Enggak juga gitu. Mereka juga akan mendapat komentar, mendapat harapan versi kecantikan tertentu yang udah dipersiapkan oleh industri dan kelompok-kelompok tertentu. Nah, dari situ itu bisa bahaya banget karena perempuan misalnya dari awal udah didikte harus seperti apa dalam merepresentasikan diri mereka. Termasuk misalnya di industri penerbangan aja deh, coba kalian lihat kalau di industri penerbangan eh kita butuh uniform, tapi cowok uniformnya yang praktikal aja ya gitu kan, atau kayak ya walaupun jas nggak selalu praktikal tapi tertutup dan sebagainya, tapi perempuan nggak, yang dijual kecantikannya bukan hospitality-nya gitu, dari lekuk tubuhnya dan sebagainya, yang sebenarnya bagi perempuan it's a good thing to have gitu, but at the same time jadi objek seksual. Kalian bisa bahas itu juga. Ada yang bertanya, Kak, gimana Kak bilang sisi oposisi atau kontra itu pemberdayaannya itu nggak inklusif cuma untuk aktor yang kaya gimana aktor rentan malah tambah terdiskriminasi. Oh, maksudnya ini untuk pro ya, mau bilang bahwa oke benar tuh, oh, kontra nih bilang soal nggak menyesali karena perempuan bisa mengambil pilihan dan sebagainya. Nah, seseorang bilang nih, aku mau menyangga dengan bilang pemberdayaan ini ternyata nggak inklusif, cuma untuk aktor yang eh, punya pilihan yang kaya misalnya, tapi yang enggak malah tambah terdiskriminasi. Bisa tambahin ke argumen sebelumnya. Tadi kan di argumen sebelumnya aku sempat bilang bahwa kalian bisa jelasin bahwa female beauty itu walaupun perempuan at the end of the day bisa memilih, tapi kalian kategoriin, bagus banget kategorinya adalah ada berbagai tipe perempuan. Misalnya perempuan yang kaya, ya dia bisa membuat standar kecantikannya sendiri, seperti karena misalnya dia punya industrinya, dia yang jadi industri leadernya, dia orang yang kerja di fashion industry, di art industry gitu ya. Itu dia bisa menentukan. Tapi bukan berarti bahkan orang seperti mereka pun tidak imun dari hujatan. Contoh kayak Billie Eilish, dia kan punya standar kecantikannya sendiri ya. Tapi dia tidak imun loh dari pandangan publik terhadap dia. Dia kan bukan seperti idol atau penyanyi pada umumnya yang diva gitu. Tapi dia punya caranya sendiri pun itu dia masih dihujat karena dianggap kayak apaan nih gitu gitu kan segala macam. Kamu bisa bahas di tersebut. Itu bahkan di level orang-orang perempuan yang jadi industry leader and makernya. Kedua, karena kalau orang-orang kaya sekalipun yang jadi industry leader, mereka juga harus membuat komersialisasi ini jadi apa tadi karena katanya komersial ada profit generation, menghasilkan uang atau menghasilkan nilai-nilai material gitu. Kalau Billie Eilish misalnya dia suara keren tapi akhirnya dia nggak laku, pasti kan dia akan dihujat kayak kamu kurang lah ke perempuan, nggak bisa. Akhirnya dia harus mengubah pilihannya. Itu di tataran orang-orang yang punya power tuh. Gimana kalau yang misalnya kebanyakan perempuan yang nggak punya power? Apa yang akan terjadi? Mereka akan balik lagi ke poin yang dibawa pro, yaitu tereduksi nilainya karena dianggap tidak fit dengan standar kecantikan. Dan walaupun perempuan yang tidak fit standar kecantikan, mereka bukan cuma dituntut untuk menghabiskan uang untuk melakukan skincare, untuk melakukan sehat dan sebagainya, mereka akan mengalami banyak hal. Contohnya mereka akan mengalami gambar diri yang rusak. Gambar diri perempuan itu rusak, eh, kemudian mereka bisa jadi sampai bahaya banget tuh eating disorder karena pengen diet terus gitu kan. Ini di level perempuan pada umumnya ya. Kalau di industri leader itu nanti dia diminta profit generation.
atau menghasilkan uang. Bisa juga berdampak sampai kepada titik di mana eh, mereka menghalalkan segala cara. Bahkan di titik yang sampai terjadi momentum. Momentumnya itu adalah misalnya karena perempuan tuh komersialisasi film beauty, lebih banyak pekerja seks ataupun misalnya OnlyFans gitu. Kalian bukan bilang bahwa OnlyFans ini itu sama dengan salahnya perempuan, tapi ini kan satu fenomena yang muncul gara-gara komersialisasi dan juga objektifikasi kecantikan. Perempuan, perempuan. Wajar dong, misal perempuan-perempuan pada umumnya yang kayak, ya ngapain gue kerja susah-susah, gue juga naik naik level susah, tapi kok kerja OnlyFans kan banyak kan orang-orang ngejokes kayak gitu. Tapi kan jokes itu kan keluar dari fenomena sosial yang memang nyata adanya gitu. Oke, terima kasih yang sudah merespon. Kalian argumennya bagus-bagus loh sebenarnya ini. Seneng deh. Nggak perlu ikut ini lagi ya. Perlu kata Christian. Perlu. Masih ada banyak motion yang harus diiniin. Udah siap nih kayaknya semuanya nih. Tapi paling tinggal diperbaiki dengan contoh karena aku lihat jawaban dari teman-teman. Tapi mungkin karena aku nggak bukan teman-teman speak up ya. Lebih banyak contoh. Kalau kita tanpa contoh susah. Di semua argumen yang tadi aku share sama teman-teman semuanya ada contoh kan? Karena kalau dengan ada contoh itu bisa membantu kita memvisualisasikan konteksnya. Kak, kalau aku nggak tahu konteksnya, cari konteks yang mirip, yang kalian tahu. Ada pertanyaan lain? Ada nih Kak, satu Ya? dari Mentimeter. Mm-mm. Mengenai emosi lagi sih sebenarnya. Pertanyaannya adalah, sebagai gerakan feminisme, kami mendukung normalisasi peran bapak rumah tangga di kehidupan masyarakat modern secara luas. Katanya sulit kepikiran apapun, apalagi kalau kontranya bahwa soal em, ekualitas beban kerja. Boleh di itu nggak? Boleh Copy Kak? Nih, paste biar bentar ya. terlihat. Sudah. Kita geser ke sini. Peran bapak rumah tangga. Sulit kepikiran apapun lagi. Oh, ini kayak susahnya di posisinya kontra-kontra semua ya dari tadi ya. Sulit kepikiran apapun lagi. Berarti ini mosi yang ini kami dukung normalisasi peran bapak rumah tangga. Ini sama pendekatannya dengan mosi yang pertama teman-teman. Coba dijelasin dulu. eh Bisa dijelasin dulu dari apa sih normalisasi peran bapak rumah tangga ini ya. Kalau ibu rumah tangga kan IRT, berarti kalau bapak BRT ya kita singkat ya. Terus sama masyarakat modern. Sebenarnya emosinya agak susah memang ya kalau di oposisi ya, karena ya tentu saja kita menormalisasikan bapak rumah tangga gitu. Tapi kalau teman-teman mau tetap mendebatkan, kalau harus debatin mosi ini sui kontra masih bisa. Contohnya kalian bisa mulai dengan peran bapak rumah tangga. Kalian langsung masuk ke penjelasan, apalagi kalau bukan apa itu peran. Selama ini yang membuat ketimpangan yang masif dalam hubungan di dalam rumah tangga itu adanya yang namanya pembagian peran. Tapi pembagian peran ini biasanya tidak jelas, nggak dari awal gitu. Sama kayak di dalam kerja juga ya. Kadang-kadang yang membuat orang jadi burnout dan sebagainya itu nggak jelas pembagian perannya gitu. Misal di sini kalau Christian tidak membantu aku tadi dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pasti mungkin aku kayak, oh semuanya di aku jadi burnout nih gitu misalnya. Itu kan dari kayak ketidakjelasan. Biasanya yang membuat burnout itu adalah ketidakjelasan. Sama juga kayak kalian juga kalau kuliah misalnya tidak merasa terapresiasi karena nggak jelas nih dosennya tiba-tiba nggak masuk ataupun tapi nuntut kita gini gitu sama juga dalam hubungan dan sebagainya jadi ini bisa juga dipakai di argumen yang lain-lain ya anyway
karena ketidakjelasan. Jadi, selama ini pembagian peran itu tidak jelas, tapi udah diekspektasikan. Diekspektasikan ada namanya ekspektasikan beban domestik sama beban, ada beban domestik, ada beban pengasuhan, ada beban nafkah misalnya. Nafkah. Dari situ kalian lihat masyarakat modern itu rata-rata sekarang disebutnya perlu bekerja ya semua ya. Rumah tangga kebanyakan rata-rata yang kerja dua-duanya, keduanya. Kalau ingin menjadi middle class, middle class. Tapi kalau yang udah jadi upper class biasanya kita nggak perlu dua-duanya kerja ya. Jadi ini sebenarnya konteksnya untuk menjadi middle class. Kalau misalnya cuma salah satu aja yang kerja, ya bisa jadi karena dia sudah mampu atau memang mungkin karena saking saking justru malah low class gitu. Kalau misalnya dia nggak dua-duanya kerja, anaknya malah nggak ada yang jaga gitu. Itu bisa jadi kasus tuh. Jadi kalian bisa menjelaskan bahwa kalian justru dikontra tidak setuju dengan adanya rumah tangga itu sama dengan quote unquote berbagi peran. Itu kalian tepot, kalian bisa jelaskan saya tidak setuju. Yang kami usung, nah kalian baru jelasin yang kami usung adalah pentingnya kerjasama dalam rumah tangga. Sehingga argumen yang digunakan oleh gerakan feminisme ketika peran bapak rumah tangga itu tuh sebenarnya memindahkan debatnya seperti gender war kalian bilang gitu kan gender war karena perempuan yang dulu kayak ah aku kan kerja kamu juga kerja laki-lakinya yuk kerja tapi anak-anak siapa yang ngasuh tapi kan di dalam agama Islam kalian kan bisa jelasin bahkan banyak gender war yang keluar dari situ karena orang-orang dididik dengan latar belakang yang berbeda dan punya pandangan yang berbeda akan ada yang selalu melihat bahwa beban nafkah itu tetap harus ya laki-laki lah beban nafkah tapi dia juga tetap sekarang harus jadi bantuin di rumah atau tetap angkat baju masak kalau enggak GoFood aja kita gitu kan misalnya misal itu kan perdebatan yang akhirnya jadinya tidak menghasilkan kalian bisa masuk ke itu tadi message sama momentum message-nya karena nanti pro kalau dia bisa menjelaskan pastikan argumen dia adalah message-nya adalah kita bisa jadi punya rumah tangga yang lebih bahagia misalnya gitu atau ini memberikan peran bapak yang setara dan perempuan laki-laki juga sama-sama setara misalnya gitu. Itu salah message-nya kalian balikin. Jadi karena dia argumen tentang message kalian argumen tentang message juga. Message-nya adalah kalian maunya kolaborasi dalam rumah tangga. Artinya apa? Ini akan mengubah pandangan perempuan juga. Contoh, perempuan misalnya di konteks ini akan ada perdebatan kayak karena dua-duanya sama-sama kerja, gimana kalau situasinya perempuannya yang uangnya lebih banyak daripada laki-laki? Kalau di konteks pro, mereka akan bilang bahwa ya udah bapaknya jadi bapak rumah tangga aja. Itu kan berarti sama juga dengan memindahkan yang dulu normal bagi perempuan yang di rumah, laki-laki yang kerja. Jadi dibalik aja karena perempuan bisa jadi lebih kaya. Tapi kalau kita dari awal udah konsepnya kolaborasi, yang akan terjadi adalah kita menempatkan perempuan punya dan laki-laki punya peran yang sama, saling menguntungkan di masyarakat. Karena kan kita udah punya hak politik, hak sosial, hak ekonomi. Sekarang mereka juga punya hak untuk menentukan hubungan mereka sesuai dengan standar standar mereka dalam hubungan, standar dan kesepakatan. Jadi, dibandingkan gerakan feminisme di pro, aduh, kok jadi gede tiba-tiba? Jadi feminisme yang, oh, no, no, no. Feminisme yang cuma, how do you call it, like, fokus kepada pertentangan gender lagi, yang mana yang benar, yang mana yang salah, kan mau bilang bahwa yang kalian butuhkan adalah standar dan kesepakatan. Jadi nanti hubungannya jadi lebih ya intim aja gitu di antara mereka aja, nggak ada standar dan kesepakatan yang baru gitu. Jadi sebagai gerakan feminisme, kita nolak normalisasi peran bapak rumah tangga yang metodenya mirip seperti ibu rumah tangga, tapi kita mau ada standar dan kesepakatan. Ini mosinya agak tricky karena ini sangat tergantung dengan apa yang mau dibahas oleh kedua tim. Tapi di mosi-mosi yang tricky seperti ini, kita perlu mengambil pandangan yang lebih holistik dan juga coba pecahkan masalah yang utama. Karena kan paling khawatirnya kan kayak
Ya, emang bapak rumah tangga lebih bagus, berarti nanti ada peran pengasuhan bapak di dalamnya. Tapi kan kalian juga bisa bilang, yang kalian mau bilang adalah kita bisa dapatkan yang hal sama, tapi dengan message dan momentum yang berbeda. Oke, jadi masanya sama dong, kan? Karena masanya nanti sama-sama bilang bapaknya seperti apa, ibunya seperti apa dalam rumah tangga, anak-anak bakal seperti apa. Tapi message dan momentum kalian beda. Jadi kalian menang di dua poin ini karena kalian bisa mengusung message yang berarti sekarang laki-laki akan quote unquote mengorbankan bagian dalam hidup dia, harus berperan dalam rumah tangga, tapi perempuan juga harus menerima bagian-bagian yang selama ini juga dibebankan kepada laki-laki, seperti memberikan nafkah dan sebagainya. Momentumnya adalah jadinya pasangan jadi satu sama lain lebih banyak berdiskusi. Makanya orang-orang zaman sekarang lebih lebih apa ya? Lebih membangun rumah tangga. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Kak, untuk metering feminism yang spesifik seperti di US, Korsel, Cina, dan lain-lain, itu biasanya dari mana ya sumber metering yang cocok? Terima kasih. Kalau teman-teman tanya sama aku, sumber yang cocok, sebenarnya aku kan mulainya dari debat bahasa Inggris ya. Jadi aku tuh banyak bacanya itu dari sumber-sumber berbahasa Inggris sih, teman-teman. Jadi itu yang cukup membantu. Tapi kalau ditanya ya, teman-teman bisa mulai dari mana aja meteringnya. Bisa juga dengan kalau teman-teman mungkin dari baca news nggak se ini itu se semilitan itu, bisa mulai dengan konten-konten di sosial media sih. Misalnya konten sosial media teman-teman contohnya baca-baca tentang Magdalene. Itu kan kalau yang di Indonesia ada kasusnya. Atau misalnya baca-baca aja, cari-cari aja di thread, di X, di mana-mana di sosmed ya. Nah, biasanya kan akan ada tren-tren tuh sosmed kan. Carilah trennya di TikTok apa gitu pembahasannya. Tapi habis itu baru dari situ kalian bikin pertanyaan. Dari bikin pertanyaan baru cari di sumber yang lebih besar. Kita contoh aja lah ya. Aku mau kasih contoh aja deh, biar kalian kebayang. Anggaplah ya, kita sama-sama lagi di internet. Aku akan buka Instagramku, kita cari satu topik yang muncul aja tuh di sosial media ya. Not now. Wow, kalian bisa melihat sosial media saya. Apa ya? Aku biasanya cuma nyari-nyari juga gitu. Hmm, kalian bisa cari dari internet, dari di sosmed pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Ini gini-gini aja sih sebenarnya, kawan-kawan. Your job is making you dumb. Nih, contoh, which countries protect workers the most gitu. Kan ada nih informasinya, oh Singapura paling bagus gitu kan. Philippines, tapi enggak gitu kan. Cari-cari informasinya. Ada nih, Indonesia yang paling buruk ternyata. Waduh, apa impactnya? Itu dari situ kan bisa cari tahu apa ya dampaknya kalau misalnya hubungan kerja yang kurang bagus atau hukumnya kurang baik gitu. Nah, kalian bisa cari. Aku biasanya dari bacaan-bacaan ini aja aku akan bisa cari tambahan lagi. Kita contoh cari lagi ya. Up. Ini banyak tentang work ya, saudara-saudara. Contoh nih, ada I love girlhood. Nah, ini kan terlihatnya sepele kan. Contoh case-nya ini di Cina nih. Oh, sekarang Cina girlhood juga banyak gitu kan. Dan ada gerakan kalau kalian cuma cari di sosmed gitu lah ya kan, misalnya oh ada girlhood. Kalian kan bisa nggak sih jadi penasaran? Kalau aku jadi penasaran, apa itu girlhood? Aku akan cari di girlhood movement misalnya. Aku baru dari situ akan cari di bacaan-bacaan gitu. Hmm, oh ternyata dari satu kata pink itu bisa jadi politik. Jadi kalau kalian mau baca ini bisa cari di Google gini, bisa di Medium. Aku juga seneng banget baca-baca opini orang. Kenapa? Karena kalau kita bisa baca opini orang, kita tuh bisa menyusun argumen. Dan dari membaca opini orang, kita juga pasti akan melawan opini itu gitu kan. Baca gitu. Kalau misalnya di internet itu kan walaupun misalnya teman-teman nggak bisa banget, nggak terlalu bisa bahasa Inggris, biasanya kan itu bisa ditranslate ke bahasa Indonesia tuh.
Walaupun ya hasil translatannya nggak maksimal, tapi lumayan oke lah AI translator sekarang tuh. Jadi kalian bisa ngelakuin itu. Ini ada juga nih, contohnya eh opinion piece gitu kan. Tapi kalau enggak, gampangnya kalau cuma-cuma sekedar metering yang kayak cuma pengen tahu apa yang terjadi, wow, ada yang bahas ini bahkan nih, Music and Islam in Indonesia. Kalian bisa juga cari misalnya di Kompas atau Conversation. Dulu aku sering baca dari Conversation. Karena ini ada bahasa Indonesia nih, ini nih, di Conversation. Mhm. Indonesia. Nah. Jadi dari sosmed aja juga bisa, nggak usah kayak ini. Tapi kalau di Better, aku sangat menyarankan tetap harus ada skimming news. Jadi news itu tetap kita skim atau kita baca sekilas, kita cari tahu beberapa news outlet yang bisa membantu kita. Kalau aku dulu sangat sering baca The Conversation dan nggak mesti dibaca lengkap-lengkap gitu, cuma kayak, oh apa ini krisis minyak goreng? Nah, berarti kan, ini aja very feminis nih, perempuan lah yang paling dirugikan. Kenapa gitu? Bisa baca dari sini. Apakah itu menjawab kawan-kawan? Ya, oke terima kasih. Berikutnya ada yang nanya lagi, Kak, aku masih bingung gimana sih cara agar breakdown argumen saat uh, case building yang lengkap, proses dan analisisnya. Karena sering di eval, sering premis, tapi nggak pernah lengkap analisis dan nggak runtut, nggak kepikiran aja gitu. Jawaban aku ya, seseorang ini, hampir disebut namanya. Jawabannya adalah practice makes perfect. Nggak mungkin teman-teman bisa mengetahui, aku aja bisa punya informasi seperti sekarang itu setelah 10 years of experience. Jadi memang waktu itu akan membantu kita juga. Sekarang mungkin teman-teman ngerasa, aku baru bisa sampai di tahap premis, Kak. Berarti yang perlu diperbaiki adalah salah satunya cara latihannya. Kenapa? Kalian nggak mungkin bisa ngedapetin sesuatu langsung besok pas latihan hari ini. Semua yang kita bahas hari ini, besok kalian langsung tahu dan bisa praktekin. Nggak mungkin. Itu di apapun yang kalian pelajarin tuh nggak mungkin. Memang sih akan ada orang yang lebih cepat pengetahuannya, ada yang mungkin lebih lambat. Tapi kalian nggak usah membandingkan proses kalian dengan kok dia lebih pintar dari aku. Coba fokus ke proses di dalam diri sendiri. Ini agak psikologis ya. Karena ini yang aku alamin dulu ketika aku latihan juga teammateku kok lebih pintar dariku, kok aku kayak lama banget ngertinya tuh kayak aku dikasih tahu selalu nggak paham gitu misalnya. Kalian bisa mulai dengan setiap improvement itu kalian track. Jadi di buku kalian latihan itu sekarang kalian latihan masih pakai buku nggak? Kalau aku pakai buku soalnya aku bingung juga ya kalau yang pakai laptop. Sekarang semua pada pakai laptop juga kan soalnya. Kalau ada buku lah catatan kayak kalian punya targetin latihannya adalah kalau kalian jadi pembicara pertama misalnya, kalian targetin hari ini aku latihan hanya mau bener-bener fokus konteks aku bagus. Argumen aku berantakan nggak apa-apa misalnya. Besok diperbaiki lagi sedikit demi sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi nggak bisa kalian berharap 7 menit itu 7 menitnya bagus full. Impossible. Itu akan bisa kalian dapatkan ketika kalian udah jauh lebih experience lagi. Tapi misalnya kalian ngerasa aku tuh di komen banyak deh jelek di sini situ situ situ. Kalian bisa tanya coach kalian, coach hari ini saya pengen fokus ke 1 menit pertama itu saya bagus. Berarti kalian telah dulu 1 menit pertamanya udah bener belum? Di premisnya udah bener belum? Premis bener aja itu udah poin banget loh. Tapi di sini konteksnya si penanya ini bilangnya premisnya sudah eh sering dieval, sering premis, tapi nggak pernah lengkap analisis. Berarti premisnya udah bener. This is a good thing. So if your premise is already good, berarti kalian tinggal masuk kepada analisa yang lebih mendalam. Itu tadi, 3M itu tadi. Misalnya kalau spesifik mosi feminisme, kamu mulai dari menganalisa masa. Nanti besok kamu ada ketemu mosi feminisme, nggak usah pusingin message sama momentum. Coba pikir, bisa nggak kamu menelaah emosi ini dari sisi masanya dulu. Kalau masa kamu berhasil, misalnya sama momentum, kan pasti dibilang ini sama juri atau coach biasanya. Argumen yang pertama tuh bagus tuh, udah lumayan tuh. Argumen kedua ketiganya belum misalnya gitu. Berarti kamu udah berhasil. Anggap aja itu hari itu pencapaian kamu udah berhasil di mosi di argumen yang pertama. Aku udah bisa buat argumen itu bagus yang pertama. Berarti besok target berikutnya adalah aku mau argumen kedua aku dapat pujian, dapat eh, tanggapan yang oke di argumen tersebut. Kayak gitu. Jadi cara supaya kamu nggak overwhelmed dalam latihan juga adalah membreakdown.
Kamu kan speech dibilang bagus 7 menit tuh kalau prosesnya gimana kan 7 menit itu kan ternyata butuh butuh 15 menit case building dan juga butuh lama latihan sebelum 7 menit itu bagus. Sama juga dengan kamu sebagai seorang yang latihan, nggak bisa kamu targetkan 7 menit kamu tuh sempurna. Itu impossible banget. Jadi kamu targetkan 7 menit satu. Kamu harus jadi orang kalau kamu pembicara pertama, aku ya contohnya pembicara pertama, aku tuh dari awal selalu nargetin gimana di awal aku ngomong orang tuh mau dengerin aku. Itu target latihan aku. Coach aku nggak ngajarin aku waktu itu ini. Dikasih tahu, aku mikir aku mau orang ketika aku maju mereka mau dengerin aku. Masalah argumen aku masih belum bagus-bagus amat nggak apa-apa. Habis itu latihan berikutnya aku fokus gimana aku punya apa sih namanya eh POI yang oke, yang kayak pasti diambil dan membuat orang kayak ah apa ini gitu kan. Terus yang berikutnya adalah argumen, yaitu tadi bisa dapat 3M ini. Semoga menjawab ya, walaupun tidak langsung praktikal, tapi itu sih salah satu cara yang paling membantu. Aku nanti akan tambahin materi learning how to learn yang aku pernah share juga kalau nggak salah di Classmate deh ke ke PPT ini. Jadi nanti kalian bisa baca ulang. Ada lagi yang nanya. Wait, aku minum dulu. Kak, sebagai pembicara pertama, aku sering kena di delivery style. Biasanya nilainya 15 sampai 16. Oh, berarti ini kamu Asian Parliamentary ya. Itu gimana ya cara ningkatinnya, Kak? Untuk NSDC provinsi. Terus aku juga sering naik turun gitu, Kak. Pas ronde 1, skor aku tinggi. Pas ronde 3, turun dan sebagainya. Oke, this is very good question ya. Delivery style. Aku setuju banget nih. Delivery style ini salah satu hal yang ngaruh banget, terutama untuk kalian yang NSDC, NSDC, yang LDI ya, karena aku juga dulu NSDC dan aku dulu lumayan lah bisa sampai best speaker karena aku rasa terbantu oleh style. Salah satu caranya adalah kalian bisa praktek dari nonton video orang dan mengcopy cara orang tersebut berbicara. Kalau zaman sekarang kan kalian latih lomba debat itu online ya. Jadi kadang-kadang tutup kamera, kemudian fokus kepada isi. Aku sangat-sangat menyarankan teman-teman, terutama nanti yang LDI ya, walaupun sebenarnya boleh aja tutup kamera. Tapi latihan dengan membuka kamera, Zoom, itu tuh akan membantu kalian lebih bagus lagi deliverynya. Kenapa? Karena kalian pengen ngelihat gimana orang bereaksi dari wajah, dari cara kalian ngomong kan. Juri, apalagi juri yang debat itu, kenapa kalian bisa dapat delivery style yang rendah tapi ada di fiturnya kayak kok dia tinggi banget sih? Karena dia bisa stand out from the crowd. Itu perbedaannya. Artinya apa? Stand out from the crowd gimana? Kalau yang lain punya metode kalimat susunan kalimatnya seperti itu, terus gaya bicaranya tertentu, sama mirip-mirip satu sama lain debater apalagi yang bahasa Indonesia, sorry to say, suka ada kecenderungan mirip cara bicaranya, pilihan katanya mirip. Jadi itu tuh nggak stand out buat aku. Tapi kalau misalnya punya cara bicara, metode, intonasi, kapan ditekan, kapan dicepet-cepetin, itu kalian bisa dapat nilai yang lebih oke. Cara latihannya, latihan depan kaca. Sehingga kalau kalian nanti pas buka laptop, kameranya dinyalain pas lagi speech. Supaya kalian bisa melihat diri kalian, walaupun agak-agak conscious ya, self-conscious kadang-kadang kan. Aku nggak make up nih teman-teman, tapi kayak, no worries, I'm not commercializing my beauty. Misalnya ada speech kalian, kalian bisa confident dari gerakan tubuh kalian, jadi kalian bisa juga nge-pace cara kalian bicara dan lebih jelas. Itu sangat-sangat membantu. Soalnya banyak banget pembicara yang saya akan jelaskan 5 argumen dalam debat ini. Argumen ini adalah lalala itu doang. Beda dengan kalau kalian mau beda dari yang lain itu. Mulai dengan contoh, pakai contoh, atau mulai dengan hal yang orang lain nggak lakukan. Kalau kalian pengen delivery style tinggi, khusus untuk delivery ya. Jadi mengkoneksikan isi dengan delivery. Karena kan sekali lagi debat itu ada unsur public speaking dan komunikasinya. Ini kepake juga untuk kalian kerja nanti. Terutama yang kerja yang berhadapan dengan manusia. Gimana kalian bisa membuat orang nyaman, dari suara kalian enak didengar, cara bicara kalian membuat orang ngikutin. Jadi boleh sih cari contoh-contoh juga dari WUDC yang udah-udah. Aku dulu sering banget nonton debater-debater dari negara lain kayak Malaysia gitu-gitu. Mereka stylenya bagus-bagus tuh.
dibanding Indonesia ya pada 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 zaman itu ketika aku masih masih aktif berdebat. Banyak debater Indonesia yang isinya bagus tapi stylenya kurang misalnya, terutama yang cewek karena aku 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 nonton eksklusif cewek-cewek juga. Kalau yang cowok-cowok biasanya kayak oke argumennya bagus tapi kayak aku nggak ngopi stylenya. Kalian bisa cari beberapa debater yang kalian suka. Misalnya kalau di Indo misalnya kalian suka Beauty Ariel atau kalian suka Rachel Chen, kalian bisa cari video-videonya atau yang lain-lain deh yang kalian tahu gitu kan. Kalian denger, kalian lihat contoh-contoh style yang kalian bisa copy. Jadi tapi jangan ngambil satu orang karena nanti obvious banget, ih, ini orang ngopi kakak itu gitu kan. Coba cari beberapa orang, kalian tonton videonya, kalian praktikkan cara dia bergerak, cara dia mengintonasikan pengucapan gitu. Dan bahkan penyusunan kalimat. Kalau kalian banyak nontonnya, kalian bahkan bisa dapat logic dari gimana mereka bikin argumen. Jadi kalau kalian lihat Kak Feli ini unik banget ya misalnya gitu ya, misal kalian kepikiran kayak gitu, itu sebenarnya hasil dari contekan beberapa orang aku kumpulin jadi punya style sendiri seakan-akan. Padahal sebenarnya mah enggak gitu. Nyontek sama orang juga. Ada lagi yang punya pertanyaan kawan-kawan? Kita sepertinya masih ada sekitar 18 menit. Sama-sama. Yang lain ada yang punya pertanyaan atau di Mentimeter lagi ada pertanyaan? Di Mentimeter em, kosong sih Kak. Terakhir tadi pertanyaan yang soal gerakan feminis Bapak Mm-mm. rumah tangga tadi. Kalau dari Tian ada pertanyaan sendiri. Nggak ada, cuman mau curhat aja kemarin di Our Asian ngelawan Kak Jess dan Kak Grace tuh susah banget di mosi feminis mau burn out rasanya. Wah, itu sih hebat sih kalau kamu bisa mengalahkan mereka lagi emosinya feminisme ya. Itu aku sendiri pun kayaknya agak-agak deg-degan banget sih kalau harus melawan mereka gitu. Tapi kalau teman-teman ini juga ada sedikit dari aku kalau ketemu sama sama misalnya ikut lomba terus ada tim yang jago banget gitu misalnya yang kayak Grace gitu kan sama Jessica gitu jago banget ataupun tim-tim yang udah Dino mungkin mindsetnya harus kayak yang oke, I'm just gonna try it. Di ruangan itu kayak aku akan benar-benar tunjukin my best. Tapi walaupun aku kalah, aku akan belajar sesuatu dari speechnya mereka. Nah, itu kalau teman-teman punya mindset seperti itu, aku yakin pasti bisa menang. Aku nggak bisa memungkiri bahwa sumber daya yang orang miliki, seperti seberapa lama dia debat, seberapa jago dia, itu bisa ngaruh kepada hasil daripada debat itu sendiri ya. Karena ya maksudnya dia jago gitu kan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngalahin. Cuma mungkin not this time. Jadi kalau kita punya mindset nggak apa-apa, aku kalah di ronde ini, tapi aku akan gunakan ronde ini untuk belajar. Aku coba belajar, aku contek, aku coba tetap ngelawan gitu. Jadi waktu mereka ngomong kalian nggak yang oh ya udahlah udah kelar bagian gue. Tapi juga tetap harus berupaya. Aku mau POI, aku pengen denger apa yang mereka maksud supaya aku bisa copy itu dan juga siapa tahu itu bantu di ronde berikutnya. Karena selalu ada ronde berikutnya. Ini juga mindset lain adalah selalu ada ronde berikutnya dan maksimalkan ketika kamu gagal ronde ini, fokus dan lakukan sesuatu yang lebih baik di ronde berikutnya. Kalau yang lain ada yang pengen nanya atau yang sharing aja deh juga boleh. Oh, ada yang nanya, Kak, kalau tips ke POI biar killer gitu gimana ya? Tadi Kakak sempat mention juga. Ada 3 cara. Yang pertama, pertanyaan. Kita kayak nanya, apa yang kamu maksud di bagian itu? Tapi ini agak berbahaya karena kalau dia bisa jawab dia dapat poin jadinya. Maksudnya kayak kayak kamu membantu mengingatkan jadinya. Jadi aku pertanyaan itu agak-agak agak kurang aku sukai lah kalau pertanyaan. Jadi itu anggap aja di terakhir kalau memang benar-benar ada hal yang dia kayak kamu yakin dia nggak bisa jawab. Nah, itu kamu buat dalam bentuk pertanyaan POI-nya. Yang kedua, itu kamu bisa membalikkan hal yang dia belum bicarakan
tapi kamu serang di situ. Contoh tadi di Mosi yang komersialisasi female beauty. Pro-nya nggak jelasin, cuma jelasin bahwa komersialisasi itu berbahaya. Kamu balikin. Komersialisasi itu juga jadi arena tumbuhnya masif, secara masif perempuan entrepreneur perempuan. Apakah artinya kamu tidak mendukung pemberdayaan perempuan untuk punya pilihan dan menjadi pemain utama dalam industri tersebut? Misalnya gitu kan. Itu kan dia jadi kayak, ah, argumen baru, aku tidak membahasnya. Itu pasti di note sama jurinya kayak, iya, iya, dia nggak bahas ke situ. Cuma bilang komersialisasi sama dengan langsung impact. Kan argumen itu nggak bisa langsung impact, teman-teman. Berat banget kalau ngejelasin argumen langsung impact. Karena gimana kita bisa tahu impactnya kalau kita nggak tahu siapa pemainnya, siapa yang ngakuin, apa yang terjadi, bagaimana prosesnya. Kebanyakan debater tuh langsung ke impact kalau di awal-awal ya kita latihan. Which is nggak apa-apa, tapi kamu bisa serang itu langsung ke impactnya. Langsung serang prosesnya kalau dia cuma bahas impact. Yang ketiga, kamu bisa juga langsung nge-point out seperti kamu rebuttal aja gitu. Itu bisa kamu langsung pakai rebuttal aja kalau kamu pengen juga. Jadi nanti kalau kamu bisa rebuttal di poin itu, misalnya dia bahas komersialisasi perempuan itu, female beauty itu mereduksi nilai seorang perempuan. Kamu akan bahas, kamu rebuttal. Komersialisasi female beauty juga memberikan pemberdayaan untuk banyak perempuan karena sekarang jadi ada beragam beauty standard. Itu kamu jadiin POI, jadi pas kamu rebuttal, kamu nggak bahas itu lagi, tapi bahasnya langsung mendalam. Kenapa komersialisasi beauty ini justru memperkaya adanya diversifikasi eh, jenis kecantikan bagi perempuan dan kenapa ini bermanfaat. Nah, masuk tuh di situ. Jadi kamu dapat poin lebih banyak gitu. Jadi kamu di speech kamu yang 7 menit itu jadi lebih banyak poin-poin yang bisa disampaikan. POI yang jelek adalah kalau kamu kayak saya tidak berbicara seperti itu. Yang tadi saya sampaikan adalah ini. Itu satu, buang-buang waktu. Dua, nggak dapat poin, sayang. Jadi fokus kepada menyerang. Menyerang mereka. POI itu menyerang, interupsi, membuat mereka tergoyangkan. Bukan defend. Defensif itu ketika kamu buat argumen kamu sendiri. Selalu ingat, kalau mau killer, POI-nya adalah serang. Poin yang mereka sedang omongkan di situ. Di titik itu. Semoga menjawab. Biasanya aku juga kalau POI itu nggak yang, misalnya dia udah bahas argumen satu, dia masuk ke argumen dua, terus aku POI, terus POI-nya pas di argumen satu telat. Itu nanti aku jadiin rebuttal. Kalau dia lagi di POI, lagi ngomongin argumen dua, misalnya dia nggak terima-terima dari tadi, terus dia baru terima, silahkan gitu kan. Baru kamu serang langsung di argumen kedua. Argumen yang pertama tadi kamu udah siapin POI-nya, jadiin rebuttal aja. Cuma debater zaman sekarang ini ya, yang saya tidak suka juga ya, ini yang tua-tua tidak suka adalah, saya cuma menerima POI pada menit kelima. Itu, please yang di sini jangan kayak gitu ya guys. Nggak keren banget itu, sumpah deh. Kayak, ah, awan sih gitu. Jadi coba terima POI juga di awal-awal juga bagus, tahu? Justru aku malah suka lebih POI itu terima di awal-awal. Jadi nanti berikutnya nggak ada yang ganggu-ganggu aku bicara gitu. Jadi berikutnya kalau aku nolak-nolak santai gitu. Karena kan di awal dia pasti, kalau kalau ini juga ada strategi lah dari aku. Kalau kamu mau terima POI, kalau bisa di awal-awal kayak 1 menit, 2 menit di awal, karena kan dia akan nanyakan hal. Apalagi kalau kita di MOSI yang kita nggak gitu ngerti. Kalau kita di POI di awal, itu tuh bisa jadi argumen kita gitu loh. Jadi kita bisa dapat poin sebenarnya. Kalau kamu di akhir-akhir udah kayak dalam speech kita siapa tahu berantakan ya kan di MOSI itu gitu kan. Terus dapat POI lagi terus makin susah deh gitu kan. Jadi mending terima POI di awal-awal atau agak tengah deh. Kalau 5 menit terakhir ngapain gitu. Dan jangan kayak gitu ya, kayak saya terima POI hanya di menit kelima. Kurang, kurang ganteng. Oke, sepertinya kita waktunya hampir berakhir. Aku ada sedikit slide penutup. Pendekatan ke motif feminisme. Penutupnya adalah aku mau bilang aku nggak punya argumen yang 100% ampuh, jujur. Karena interaksi manusia dan dinamika politik itu menentukan bagaimana nanti gerakan sosial ini dipandang. Yang paling penting aku bisa katakan adalah penting untuk mengkontekstualisasikan berdasarkan kata-kata yang dalam musik. Kayak tadi kita ada keyword-keywordsnya kan. Kemudian gunakan 3M dari masa, message, dan momentumnya apa. Kemudian, sekali lagi seperti aku bilang, nggak usah langsung kayak fokus, apalagi pembicara di awalnya berdampak-berdampak gitu. Tapi mulai dengan analisa yang 3M itu.
kita juga bisa membantu dengan membekali berbagai teori supaya argumen kita terbantu. Contoh misalnya tentang kalau kita ngomong tentang feminisme, kita harus tahu apa itu patriarki, sebagaimana kap- kapitalisme bekerja, bentuk-bentuk feminisme itu seperti apa, basic-basic itu harus diketahui. Dan yang terakhir, harus upayakan ada contoh biar nggak terlalu abstrak. Jadi nggak bisa cuma bilang, ini mereduksi nilai perempuan. Apa? Apa itu yang mereduksi gitu kan? Misalnya, yang spesifik mereduksi nilai perempuan biasanya adalah patriarki yang tidak memberikan ruang bagi perempuan kalangan tertentu misalnya. Kalangan kaya bisa misalnya gitu. Tapi kalangan kaya juga walaupun dia kaya, kalau dia perempuan dia juga tetap masih terimpact secara negatif misalnya Taylor Swift misalnya gitu kan. Kan bisa bahas itu. Ini ada referensi nanti aku share ke teman-teman ya. Itu saja yang bisa aku bagikan kepada teman-teman pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa diterima kalau ada kekurangannya. Tapi ya nggak apa-apa, boleh kasih feedback juga. Terbuka, kalian mau memberikan nilai seperti aku biasanya kalau pernah memberikan nilai pada teman-teman. Aku yakin pasti ada yang pernah aku juri juga. Tapi kalau ada yang belum, semoga kita bisa bertemu di ruang-ruang debat lain. Terima kasih teman-teman, terima kasih tim classmate untuk waktu yang telah disediakan. Oke, thank you Kak Feliani udah mau mengisi materi dan menyempatkan waktunya untuk mengisi materi kita tentang gerakan feminis di tengah mungkin kondisi beliau yang kurang fit. Mungkin cepat sembuh Kak Feli. Um, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir di kelas ketujuh dari kelas Math Metering Week. Just informasi, ya, mau ngasih informasi saja bahwa kemarin kelasnya KUP kan di cancel, so nanti akan ada informasi lanjutan untuk kelas pengganti KUP atau siapa yang mengisinya juga akan ada informasi lanjutan dari pihak komitenya seperti itu dari Classmate. So thank you so much untuk semuanya yang telah berpartisipasi dalam kelas ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang baik dan bisa diimplementasikan dalam dunia debat atau argumen-argumen kita. Dan ya semoga seleksi kalian lancar semua, seleksi provinsi dan seleksi kabupaten kota yang masih berjalan mungkin hope you guys punya result yang baik dan yang terbaik dan sesuai dengan harapan teman-teman sekalian. Mungkin itu aja. Selamat malam dan sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Satu kelas terakhir lagi nanti. Dan selamat beristirahat. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Semoga lancar seleksinya. Sampai jumpa.